Selamat pagi pemirsa hidup sehat, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pemirsa, saat menjalani ibadah puasa, tubuh tidak hanya menahan lapar dan haus. Selama kurang lebih 12 jam, tubuh tidak menerima asupan makanan dan minuman. Organ-organ tubuh bekerja dengan cara yang berbeda dari biasanya. Proses ini membantu tubuh beradaptasi, sekaligus memberikan waktu istirahat bagi sistem pencernaan. Lantas, apa saja perubahan yang terjadi pada organ tubuh saat berpuasa? Berikut informasinya. Perubahan pertama terjadi pada mulut. Saat berpuasa, produksi air liur cenderung berkurang karena tidak ada makanan yang dikunyah. Akibatnya, mulut bisa terasa lebih kering dan muncul bau mulut. Hal ini terjadi karena bakteri lebih mudah berkembang saat kondisi mulut kering. Karena itu, menjaga kebersihan gigi dan mulut saat sahur dan berbuka sangat penting untuk mencegah masalah ini. Perubahan organ berikutnya terjadi pada lambung. Saat tidak ada makanan yang masuk, lambung akan beristirahat sementara. Produksi asam lambung menjadi lebih terkontrol karena tidak ada proses pencernaan berat. Puasa juga memberikan kesempatan bagi lambung untuk memperbaiki lapisan dindingnya. Namun, bagi penderita MA, pola makan sahur dan berbuka tetap harus dijaga agar asam lambung tidak meningkat. Selanjutnya, liver atau hati. Saat tubuh tidak mendapatkan asupan makanan, liver akan menggunakan cadangan glukosa yang tersimpan dalam bentuk glikogen. Setelah cadangan tersebut berkurang, tubuh mulai menggunakan lemak sebagai sumber energi. Proses ini membantu mengontrol berat badan dan mendukung detoksifikasi alami tubuh. Organ berikutnya ialah pankreas. Pankreas mengalami penyesuaian saat berpuasa. Organ ini bertugas menghasilkan hormon insulin untuk mengatur kadar gula darah. Saat puasa, produksi insulin menurun karena tidak ada asupan gula dari makanan. Hal ini membantu menjaga kadar gula darah lebih stabil dan memberi waktu istirahat bagi pankreas. Terakhir, usus kecil. Saat tidak ada makanan yang dicerna, usus kecil juga ikut beristirahat. Proses penyerapan nutrisi berhenti sementara, sehingga sistem pencernaan memiliki waktu untuk melakukan pemulihan. Kondisi ini dapat membantu menjaga kesehatan saluran cerna jika diimbangi dengan pola makan sehat saat berbuka. Pemirsa, ternyata banyak perubahan positif yang terjadi pada tubuh saat berbuka puasa. Tidak hanya sebagai ibadah, puasa juga memberikan manfaat bagi kesehatan jika dijalani dengan cara yang tepat. Pemirsa, puasa bukan hanya memberikan manfaat secara spiritual, tetapi juga memiliki dampak positif bagi kesehatan tubuh. Selama berpuasa, tubuh mendapatkan kesempatan untuk beristirahat, menyeimbangkan hormon, dan mengatur ulang sistem metabolisme. Tahukah Anda pemirsa, berpuasa juga mampu mengatasi beragam penyakit? Berikut informasinya. Manfaat puasa pertama ialah puasa mampu menjaga kesehatan jantung. Puasa membantu mengontrol kadar gula darah dan insulin. Kondisi ini berdampak pada tekanan darah dan kadar kolesterol yang lebih stabil. Dengan berat badan yang terkontrol, resiko penyakit jantung pun dapat berkurang. Kedua, puasa mampu menurunkan tekanan darah. Perubahan hormonal selama puasa dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Tekanan darah yang terkontrol akan mengurangi resiko serangan jantung dan stroke. Manfaat selanjutnya, mengurangi peradangan. Puasa memberikan waktu bagi sistem pencernaan untuk beristirahat. Hal ini membantu mengurangi peradangan pada tubuh dan mendukung proses pemulihan alami tubuh. Manfaat puasa selanjutnya ialah menurunkan tingkat stres. Puasa tidak hanya baik untuk fisik, tapi juga untuk kesehatan mental. Puasa dapat membantu meningkatkan ketenangan serta mendukung keseimbangan suasana hati.
Bulan Ramadan kerap dimaknai sebagai momentum untuk memperbaiki pola hidup, termasuk mengendalikan berat badan dan pengaturan makan. Banyak orang mengira puasa otomatis menurunkan berat badan. Namun kenyataannya tidak sedikit yang justru mengalami kenaikan berat badan selama Ramadan akibat pola makan yang kurang tepat. Lantas, seperti apa pola makan yang tepat agar berat badan tetap stabil selama Ramadan? Simak informasi lengkapnya bersama Dr. Putri Sakti, spesialis gizi klinik yang sudah hadir di studio Hidup Sehat pagi ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga puasanya masih kuat dan sehat selalu ya pemirsa. Nah, ngomongin soal puasa, pagi hari ini kita akan bahas bagaimana sih menjaga berat badan kita agar tetap ideal dan juga nggak naik berat badan selama berpuasa ini. Karena seringkali ya pemirsa, ketika kita sudah makan sedikit, kita udah mengurangi nasi, tapi ternyata berat badan kita masih naik selama bulan puasa. Nah, hari ini Dr. Putri Sakti akan memberikan solusi kepada Anda. Dan kalau Anda juga ingin tanya-tanya nih ke Dr. Putri, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda di kolom komen @hidupsehat.tv1 di Instagram. Nah, aku mau nyapa dulu nih sebelumnya. Dr. Putri, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat. Tetap semangat ya Dok di bulan Harus puasa semangat. ini. Nah Dok, kenapa sih kita kalau lagi puasa sering kali naik berat badan? Itu kenapa ya alasannya? Iya, karena biasanya pola yang dikonsumsi bahkan saat sahur atau buka puasa ya, itu biasanya dia berlebihan. Kalap, ada istilahnya aji mumpung kadang ya, mumpung bulan puasa nih banyak jajanan-jajanan takjil yang berseliweran, jadi semua dikonsumsi dan tanpa disadari pemilihannya tinggi lemak, tinggi gula, tinggi kalori, sehingga bukannya malah turun berat badan di bulan puasa, malah naik berat badannya. Ngomongin makanan yang berlebihan, saya punya fakta atau mitos. Fakta atau mitos Dok, buka puasa dengan konsumsi berlebihan, makanan tinggi lemak, gula, ini membuat berat badan bisa meningkat. Fakta atau mitos? Tentunya ini fakta ya. Fakta. Tentunya biasanya kalau misalkan kita mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi dengan lemak tadi ya, lemak itu kalorinya cukup besar. Sehingga kita dengan misalkan cuma satu goreng bakwan, kita nggak sadar makan kalorinya bisa hampir 100 sampai 150 kalori. Belum lagi kadang udah ada bawang, ngambil kolak segala macam, kalorinya besar. Yang kedua, kalau kita mengonsumsi yang manis-manis ya saat takjil terutama, kecuali kurma atau buah. Biasanya ini akan membuat lonjakan gula darah yang cukup cepat, tapi juga cepat turun. Sehingga udah kalorinya besar, kita juga akan ada pengaruh kedua, kita gampang lapar lagi. Jadinya pas buka puasa itu jadinya kadang juga jadi kalap lagi. Gitu. Nah tadi dokter sempat sebutin kolak. Nah kalau kolak sendiri itu gimana Dok? Kalau orang-orang yang buka puasa dengan kolak, apakah sebenarnya kolak ini tinggi gula? Ya, kalau misalkan kolak pada umumnya biasanya memang tinggi gula ya. Jadi kalau misalkan paling ideal kita bisa masak sendiri sebetulnya. Jadi gulanya mulai dikurangin, boleh diubah ditambahkan dengan madu yang lebih sehat. Sambil mengembalikan vitamin mineral atau juga antioksidan gitu. Tetapi kalau misalkan lagi bukber Dok, kita kan nggak bisa pilih-pilih ya. Iya. Biasanya salah satu tipsnya adalah jangan di mangkok besar. Jadi porsinya itu adalah di cangkir atau mangkok kecil. Dan optimalkan di isinya. Misalkan ambil pisang, ambil kolang-kaling, kuahnya sedikit aja. Jadi biar seratnya juga lebih banyak dari si pisang atau si kolang-kaling, tapi kalori dari gulanya lebih terkontrol. Berarti yang paling penting itu adalah portion control ya. Portion control. Oke Dok, pembahasan mengenai menjaga berat badan ini akan kita lanjutkan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kalau Anda masih pengen tahu lebih lanjut, tetaplah bersama kami di Hidup Sehat.